Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Fahmi. Dan ini mungkin video perdana kembali gue untuk storytelling teman-teman buat kalian semua. Karena gue udah lama nih nggak upload video di Baper TV ya, terutama cerita-cerita horor. Dan kebetulan gue lagi senggang sambil ya ngerjain tugas lah. Mungkin ini mengawali kalau memang ini nanti kalian semua suka dengan cerita ini, nanti gue bakal upload dengan cerita storytelling yang lebih menyeramkan lagi. Oke, buat kalian nih yang baru join jangan lupa di subscribe dulu Baper TV. Sorry banget ini udah lama banget gue nggak upload karena emang baru sempet sekarang dan baru ada fasilitas juga lah gue sebutin. Oke, untuk cerita kali ini gue akan mengangkat tentang sebuah villa angker ya, yang tepatnya sih ya biasalah kalau namanya villa itu pasti di daerah pegunungan lah ya teman-teman. Dan gua rasa cerita ini sangat menarik buat kalian simak dari awal sampai akhir, dan mungkin durasinya nggak terlalu lama, tapi gua akan ngebawain cerita ini ya dengan cara yang humble menurut gue ya. So tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja nih kita mulai ceritanya. Berikut adalah ceritanya. Villa kayu hitam di puncak yang sunyi. Udara di puncak malam itu dingin dan menusuk, membawa aroma lumut dan tanah basah. Kami berempat sekawan, Adam, Bima, Citra, aku, dan Yun, seharusnya menikmati short escape di villa kayu hitam. Kami memilihnya karena tarifnya sangat murah dan lokasinya terisolasi, jauh dari keramaian. Itu adalah kesalahan pertama kami. Villa itu sesuai namanya, sebuah bangunan kayu tua berwarna gelap diapit oleh hutan pinus yang tinggi dan sepi. Jendelanya kecil dan banyak yang pecah, memberikan kesan mata kosong yang menatap ke dalam kabin. Sumpah, kayak lokasi syuting film hantu, bisik Citra merapatkan jaketnya. Adam si paling pemberani tertawa. Baguslah. Jadi kalau ada apa-apa kita punya cerita seru. Kami masuk, interiornya suram, perabot kayu ukiran berat yang penuh. Jadi perabot-perabot rumahnya itu teman-teman, itu udah perabot-perabot lama lah kira-kira. Ditutupi debu tebal, dan yang paling mengganggu adalah koleksi boneka porselen di rak panjang ruang tamu. Jadi nih, ada satu boneka porselen namanya, itu adanya di rak dan itu adanya di ruang tamu. Semuanya menatap ke tengah ruangan. Malam pertama berjalan biasa saja. Satu hal, bunyi piano tua dari ruang bawah tanah. Sekitar pukul 03.00, aku terbangun karena mendengar melodi yang sama. Bukan lagu yang utuh, hanya dentingan tuts yang berulang-ulang. Terdengar seperti seorang yang mencoba bermain tetapi tangannya sakit. Aku membangunkan Adam. Lo denger itu enggak? Adam mengerutkan kening. Dengar apaan? Melodi itu berhenti seketika. Bukan apa-apa kalau gitu, kataku. Mencoba meyakinkan diri sendiri. Boneka yang berpindah tempat. Pada pagi harinya, kami berkumpul di dapur. Citra tiba-tiba menunjuk rak boneka porselen. Tunggu, semalam boneka yang paling besar itu bukan ada di pojok ya? Tanyanya. Boneka porselen sebesar balita itu yang kami sebut Nyonya. Karena gaun beludru usangnya kini berada di tengah barisan, seolah-olah dialah pemimpinnya. Mungkin kita salah lihat, ujar Bima. Kami mengabaikannya, tetapi rasa cemas mulai merayapi.
kami memutuskan untuk menjelajahi villa di salah satu kamar tidur di lantai 2. Kami menemukan petunjuk mengerikan, sebuah laci yang terbuka berisi foto-foto keluarga yang sudah menguning. Di setiap foto ada keluarga yang sama, ayah, ibu, dan 2 anak kembar perempuan. Dan di setiap foto, si kembar selalu memegang boneka porselen yang persis sama dengan nyonya di bawah. Oke, kita lanjut. Foto terakhir yang paling buram, si kembar dan boneka itu sedang duduk di tepi sebuah sumur batu tua yang kotor di halaman belakang villa. Ada noda hitam yang menutupi bagian wajah ayah dan ibu di foto itu. Panggilan dari sumur. Kami keluar mencari sumur itu. Kami menemukan di balik semak belukar ditutupi lempengan batu yang berat. Ada maju dan mencoba menggeser lempengan itu. Tiba-tiba Bima berteriak, "Hei, lihat!" Semua boneka porselen di rak ruang tamu kini menghadap ke arah sumur melalui jendela. Kami serentak mendengar suara bisikan datang dari dalam sumur. "Tolong ambil ini." Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, tetapi serak dan bergaung, seolah datang dari kedalaman air. Adam yang panik berhasil menggeser lempengan batu itu sedikit demi sedikit, cukup untuk melihat ke bawah. Sumur itu dalam dan gelap, tetapi di dasarnya terpantul cahaya senter. Ada sesuatu yang menggambang. 2 hal. 2 pasang mata boneka porselen nyonya menatap ke atas. Tiba-tiba kami semua merasakan tarikan dingin yang kuat di pergelangan kaki kami, seolah ada tangan-tangan kecil yang mencoba menarik kami mendekat di tepi sumur. Jeritan Citra merobek kesunyian. Ia menunjuk ke pintu belakang villa. Di sana di ambang pintu berdiri sekembar dari foto. Mereka tidak memiliki mata, hanya cekungan gelap. Wajah mereka pucat kebiruan. Di tengah mereka tidak lagi memegang boneka. Mereka melambaikan tangan mereka yang masih kecil dan basah ke arah kami, mengisyaratkan kami untuk melompat. Tetapi saat kami berbalik untuk lari, kami melihat Adam. Ia tidak lari. Ia tersenyum, matanya kosong dan berjalan menuju sumur. "Adam, jangan!" teriakku. Terlambat. Adam mengangkat kaki dan melompat ke dalam sumur. Detik berikutnya kami mendengar bunyi benda jatuh, diikuti oleh suara piano tua yang berdentang keras dari dalam villa. Melodinya kali ini terdengar sempurna, melodi perayaan. Jadi teman-teman, ketika ada suara dari dalam sumur, itu tiba-tiba ada suara melodi dari dalam villa, padahal mereka lagi di luar. Ya, suaranya cukup menyeramkan lah. Lanjut. Kami berlari tidak peduli dengan tas atau kunci mobil, meninggalkan villa terkutuk ini. Sejak saat itu, setiap kali kami mendengar suara dentingan piano, ting nung, ting nung, ting nung, kurang lebih begitu suaranya, yang samar di malam hari, kami tahu mereka telah mendapatkan satu lagi teman bermain di villa kayu hitam. Oke teman-teman, jadi ini adalah cerita tentang keberadaan sosok makhluk gaib yang ada di villa kayu hitam. Dimana di belakang villa itu ada sebuah sumur tua, dan sumur tua itu menurut cerita ini itu ya tadi ada sosok-sosok yang memang ada di dalam sumur itu, hingga akhirnya mereka mengganggu orang-orang sedang berlibur di dalam villa tersebut. Dah, gua rasa itu aja.
tidak terlalu lama ceritanya. Semoga ini bermanfaat, dan ini hanya mengawali aja cerita storytelling gue. Semoga ini menarik buat kalian, dan kalau memang ini oke, gue akan upload lagi, dan gue mungkin bakal lebih sering karena gue udah fasilitas ya. Gak terlalu sulit lah untuk mencari inspirasi cerita apa yang gue bakal bawain. Mungkin kedepannya gue akan bawain cerita-cerita dari orang-orang yang memang memposting baik di Facebook, di Twitter, ataupun di apa sih itu biasanya di ya story-story itulah, cerita-cerita horor yang ada di berbagai. Dan gue disclaimer, cerita ini gue ambil dari Google apa ya, mungkin Gemini Google lah ya. Dan gue rasa cerita ini cukup sangat menarik ya, walaupun memang singkat. Dan terakhir gue minta tolong dibantu support channel ini supaya bisa kembali eksis dan berkembang menuju suksesan. Akhir kata gue pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di video horor berikutnya. Ayo.